Pak Gunawan, ke depannya nih, bagaimana DuPont memaksimalkan produk-produk existing yang Perseroan miliki agar lebih banyak diminati lagi oleh investor atau mungkin ada pilihan-pilihan produk lain lagi yang akan dikembangkan oleh Perseroan seperti apa? Iya. Untuk memaksimalkan pemanfaatan produk yang ada, kami menempuh pendekatan berbasis kualitas pasar. Intinya fokusnya mencakup pada evaluasi selektif atas variasi instrumen. Ya, kita juga ada penguatan kerja strategi kerjasama dengan pihak luar. Dalam hal ini kami akan mengkoneksi dengan broker luar, yaitu penyaluran amanat luar negeri, di mana dari bursa mereka telah ada satu produk yang mengizinkan kita untuk tersambung ke bursa di luar negeri. Salah satunya produk itu namanya PALN. Jadi kita akan menghubungkan broker kita dengan broker luar negeri untuk mentransaksikan. Salah satu contohnya adalah produk komoditas atau saham yang berbasis fractional. Jadi kita bisa main dengan nilai 0,01 atau 0,001 seperti di Bitcoin atau crypto exchange lainnya. Baik, kalau kita lihat ya Pak Gunawan, ini kan belakangan ini komoditas emas nih kian berkilau ya, bahkan Betul. harganya terus merengkak naik gitu ya. Nah, dan emas juga diyakini masih akan terus meningkat nih harganya sampai dengan tahun depan. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait dengan berinvestasi di emas begitu ya? Apalagi kalau kita lihat saat ini sebetulnya harganya sudah cukup tinggi, Pak Gunawan. Oke. Menurut saya sebenarnya kita sekarang pas posisi emas lagi tinggi ini justru kita harus berhati-hati. Terutama kita jangan terikut FOMO. Ya, kita jangan Justru jangan fear FOMO out. ya? Ya, jangan FOMO. Berhubung emang alanya sangat-sangat naik searah gitu loh. Orang intinya mau FOMO masuk ke market di saat harga pada tinggi. Tapi menurut saya pelajari dulu manajemen risiko dan disiplin strateginya. Pahami dulu, emang emas itu betul sebagai instrumen untuk melindungi aset Anda. Tapi harus Anda tahu juga bahwa market itu tidak hanya bergerak searah. Kadang mereka bisa rebound. Nah, dan saat itu juga kita harus tahu bahwasannya kapan itu bakal rebound atau tidak. Dan menurut saya sebenarnya yang paling logis itu sesuaikan juga dengan profil risiko Anda. Ya kan? Pahami edukasi, tingkatkan edukasi dan pahami risikonya. Kemudian yang terakhir adalah jangan ikut fail out. Tapi cermati dulu apa yang terjadi dan tetapkan stop loss dan target profit Anda dengan risiko reward 1:3 atau 1:2 untuk minimal. Jadi pasang stop loss Anda. Baik. Jangan greedy intinya terhadap kondisi. Mungkin begitu. lebih kepada takut ketinggalan ya Pak Gunawan. Betul, Ya, takutnya itu. nanti harganya semakin meningkat lagi, tapi ya tadi balik lagi menurut Pak Gunawan kita harus cerdas dan juga bijaksana ya untuk bisa melihat harga emas saat ini, betul, jangan FOMO ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan bisnis ya, komoditas emas ini berpengaruh terhadap tren volume dan juga nilai transaksi yang ditangani fasilitasi oleh DuPont tidak sih Pak? Ya, justru dengan adanya ketegangan geopolitik ini, transaksi di emas itu sangat meningkat. Di bursa berjangka aja untuk tahun ini, nilai transaksi emas mencapai 85% dari total nilai transaksi yang terjadi di bursa berjangka Jakarta. Sedangkan di kita sendiri juga mencapai sekitar hampir 70-90% nilai transaksi nasabah di pasar komoditi berjangka ada di produk emas ini. Jadi benar-benar sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai dan volume transaksi yang terjadi di pasar komoditas berjangka di Indonesia saat ini. Baik, Pak, tapi boleh di-share tidak sih Pak nasabah-nasabah yang dikelola begitu ya dananya oleh Anda ini sejauh ini atau dikelola oleh DuPont ini sejauh ini range usianya usia berapa dan sebetulnya pendekatan seperti apa sih yang dilakukan kepada nasabah-nasabah terkait dengan produk-produk investasi atau mungkin dana yang dikelola oleh DuPont itu seperti apa Pak? Oke. Jadi range umur nasabah kami itu yang sangat aktif itu ada di range 25 sampai 45. Dan ada juga yang di bawah sekitar 21 sampai 25. Tapi perlu saya tegaskan lagi di sini bahwasannya ada peraturan dari regulator yang menyatakan bahwa nasabah kita itu harus berusia dari 21 tahun ke atas atau telah menikah. Dan itu yang menjadi faktor
untuk generasi lebih muda itu mereka belum bisa masuk ke market ini. Tidak seperti di Bitcoin gitu loh intinya. Dan mengenai tadi pertanyaan dari Bu Sinta bahwasannya ke depannya ini gimana Bu tadi? Tadi saya menanyakan terkait dengan sebetulnya bagaimana sih pendekatan dari DuPoint sendiri kepada nasabah-nasabah terkait dengan produk-produk yang ada di DuPoint sendiri seperti apa Pak? Oke, DuPoint senantiasa memberikan literasi dan edukasi. Kami terus mengadakan show. Dalam setahun bisa sekitar 6 bulan, kadang dengan menggandeng regulator, kadang dengan menggandeng dari bursa berjangka sendiri. Kami mengharapkan bahwa nasabah-nasabah yang melakukan transaksi di tempat kami sudah paham akan karakteristik dari industri perdagangan berjangka ini, memahami profil resiko dari setiap instrumen yang mereka tradingkan, dan juga mampu melakukan manajemen resiko dan disiplin strategi dengan ketat. Jadi kami mengharapkan bahwa nasabah itu tidak hanya bisa masuk ke pasar, tapi juga bisa mampu bertahan dan berkembang dengan pesat, sehingga industri ini bisa tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Baik, lalu Anda sendiri melihat ya, artinya untuk tahun 2026 sendiri apakah ada penambahan varian produk atau juga rekanan atau justru penambahan fitur baru di platform digital yang dibangun oleh DuPoint Pak? Seperti apa? Oke, jadi memasuki tahun 2026, fokus kami adalah penguatan basis fondasi perusahaan, yaitu pertama adalah kami akan menguatkan sistem fitur digital dan sistem teknologi kami. Kami akan memulai dengan pemanfaatan AI dalam teknologi kami. Dan untuk varian produk yang akan kami perluas, kami akan melaksanakan program produk PLN mungkin sekitar bulan Maret, sesudah kami mendapat izin dari otoritas. Dan kemudian kami juga akan mencoba untuk melakukan terobosan dengan memaksimalkan pelayanan pengembangan terhadap nasabah dengan berbasis kepatuhan dan layanan dan pelindungan nasabah. Itu yang akan kami lakukan.